Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa di mata kuliah Perbankan Internasional. Ini adalah pertemuan kedua kita. Yang pertama, materi pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah tentang perbankan internasional secara umum. Di sini yang pertama akan kita bahas definisi dari perbankan internasional itu sendiri. Perbankan internasional secara sederhana diartikan sebagai salah satu bentuk kerjasama antar bank yang ada di suatu negara dengan satu atau beberapa bank yang ada di negara lainnya, demi kebutuhan transaksi keuangan internasional yang dilakukan baik oleh individu, perusahaan, bahkan negara. Perbankan internasional ini memiliki infrastruktur yang lebih kompleks daripada perbankan pada umumnya. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan dari perbankan internasional untuk melakukan komunikasi berkaitan dengan penyediaan jasa keuangan secara internasional yang menghubungkan satu bank di suatu negara dengan bank kliennya di negara lain. Jadi yang dimaksud dengan perbankan internasional di sini yang akan kita bahas adalah sebuah jaringan. Jadi jaringan antara suatu bank yang ada di satu negara dengan jaringan perbankan yang ada di negara lainnya. Misalkan Bank Rakyat Indonesia atau Bank Syariah Mandiri yang ada di Indonesia memiliki jaringan perbankan internasional dengan bank yang ada di luar negeri. Contohnya di Korea ya. Di Korea Selatan itu ada Hana Bank. Hana Bank itu termasuk ke dalam salah satu bank internasional dan memiliki jaringan perbankan internasional dan komunikasi serta ikatan dengan perbankan yang ada di dalam negeri atau di Indonesia. Dalam konteks ini yang kita bahas adalah di Indonesia. Kemudian salah satunya adalah penggunaan jaringan Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication atau SWIFT untuk melakukan transaksi keuangan internasional. SWIFT merupakan sebuah kerjasama yang disepakati oleh bank yang ada di berbagai negara untuk melakukan pertukaran informasi dan komunikasi keuangan. Setidaknya terdapat sekitar 6.700 lembaga keuangan perbankan dari hampir 200 negara yang tergabung dalam jaringan ini. Jadi untuk mengkomunikasikan atau menghubungkan antara perbankan internasional yang satu dengan perbankan internasional yang lain atau bank internasional yang satu di satu negara dengan bank internasional yang ada di negara lain, itu memerlukan satu jaringan yang disebut dengan SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Jadi SWIFT ini sebenarnya bukan merupakan wadah ya, tapi dia yang dapat menghubungkan ketika nasabah di suatu negara ingin melakukan komunikasi atau ingin melakukan transaksi. Contohnya transfer uang dari bank yang ada di negara A ke bank yang ada di negara B, maka dia membutuhkan SWIFT. Nah, SWIFT ini ada kodenya, masing-masing bank yang tergabung ke dalam jaringan SWIFT atau jaringan perbankan internasional ini, mereka memiliki masing-masing kode. Bank BNI Syariah, Bank BNI, Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan bank-bank lainnya itu memiliki kode-kode SWIFT yang masing-masing pastinya berbeda. Dan itu akan teridentifikasi sebagai suatu bank internasional ketika dia melakukan transaksi. Mungkin sama seperti ketika adik-adik mahasiswa di sini sering juga ketika ingin melakukan transfer membutuhkan suatu kode ATM. Jadi misalkan kita ingin melakukan transfer dari Bank BRI ke Bank BNI ya, dari Bank BRI ke Bank BNI. Nah, itu kan dari Bank BRI otomatis membutuhkan kode ATM bersama di Bank BNI-nya. Nah, kode dari ATM bersama dari Bank BNI ini kira-kira hampir sama dengan SWIFT code atau kode SWIFT yang ada pada jaringan perbankan internasional. Nah, di sini untuk lembaga keuangannya sendiri, ternyata di sini sudah sampai 6.700 lembaga keuangan yang bergabung ke dalam SWIFT code. Di mana di SWIFT code ini, bukan SWIFT code ya, di mana di jaringan SWIFT ini, itu sudah banyak banget, sudah ada 6.700 itu semua lembaga keuangan yang ada di seluruh dunia itu tergabung ke dalam situ. Jadi antar 6.700 lembaga keuangan tersebut bisa melakukan transaksi. Semuanya bisa melakukan transaksi. Kemudian di sini untuk jasa perbankan internasional. Nah, yang pertama, jasa perbankan internasional
adalah pembiayaan aktivitas ekspor-impor. Nah, di sini penerbitan Letter of Guarantee, LC, kemudian atau surat kredit berdokumen dalam negeri. Ini untuk Letter of Guarantee, ini untuk transaksi atau pembiayaan ya, pembiayaan aktivitas ekspor-impor luar negeri. Sementara kalau surat kredit berdokumen dalam negeri ini biasanya dalam negeri. Nah, bagaimana caranya? How does a banker's guarantee or standby letter of credit work? Bagaimana caranya bank garansi ini dapat bekerja ya, dapat bekerja atau digunakan. Nah, ini yang pertama aplikan. Aplikan ini adalah nasabah dari bank, misalkan ini saya mengambil contoh saja. Aplikan itu adalah nasabah dari bank BNI Syariah misalkan, Bank BNI Syariah. Dan BNI Syariah ini termasuk ke dalam jaringan perbankan internasional. Nah, ketika nasabah aplikan ini ingin melakukan transaksi atau membeli barang dari negara B, dia ada di negara A. Sementara dia ingin melakukan pembelian bahan baku misalkan ya, bahan baku dari negara B. Maka dia akan melakukan enter into kontrak. Jadi dia akan melakukan kontrak dengan beneficiary. Beneficiary di sini adalah importirnya. Eksportirnya. Jadi aplikan di sini juga disebut sebagai importir, sementara beneficiary di sini disebut sebagai eksportirnya. Nah, setelah melakukan kontrak, maka dia akan datang ke Bank BNI Syariah tadi ya, Bank BNI Syariah untuk mengisu atau mengeluarkan bank garansi atau meminta bank untuk mengeluarkan bank garansi. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini 3A ya. Di sini approach DBS to issue a bank garansi. Jadi bank garansi ini dari nasabah importir ini meminta Bank BNI Syariah, di sini BNI Syariah untuk mengisu atau mengeluarkan bank garansi. Nah, kemudian 3A, di sini 3A ya, issues bank garansi and sends a financial instruction. Jadi di sini Bank BNI Syariah tadi, dia akan mengeluarkan bank garansi, kemudian dia akan memberitahukan, send a financial instruction. Jadi dia akan memberitahukan kepada bank yang ada di negara B, di negara eksportirnya. Di sini advisor bank typically in the country of beneficiary. Jadi bank yang biasanya ada di negara tempat penerimaan manfaat. Di sini maksudnya penerima manfaat di sini adalah eksportirnya ya. Dia akan dari Bank BNI Syariah ini akan mengeluarkan bank garansi dan melakukan notifikasi atau memberitahukan kepada bank yang ada di negara B bahwasanya bank garansi sudah dikeluarkan. Nah, kemudian 3B. Nah, courier hard copy. Jadi dari bank garansi tersebut dari Bank BNI Syariah akan memberikan hard copy dari bank garansi tersebut ke beneficiary atau ke eksportirnya untuk untuk meyakinkan beneficiary atau eksportirnya itu bahwasanya bank garansi memang benar loh sudah dikeluarkan seperti itu. Nah, kemudian 3C, notifies applicants to collect at DBS branches or trade counters. Nah, jadi dia akan memberitahukan dari Bank BNI Syariah tadi sebagai DBS atau issuing bank di sini. Nah, dia akan memberitahukan kepada applicants juga, kepada applicants untuk datang ke DBS atau ke Bank BNI Syariah, atau dia juga dari Bank BNI Syariah ini sudah memberitahukan kepada nasabah bahwasanya bank garansi sudah diberikan kepada bank yang ada di negara B dan juga hard copy-nya sudah diberikan kepada eksportir. Nah, itu untuk yang 3C ya. Jadi tadi yang 3A itu dia memberikan notifikasi kepada bank yang ada di negara B, bank yang ada di tempat eksportirnya. Kemudian dia juga sudah memberikan hard copy-nya kepada eksportir. Kemudian dia juga sudah memberitahukan kepada nasabah bahwasannya bank garansi sudah diberikan kepada advisor bank di sini. Nah, kemudian advisor bank atau bank yang ada di negara tempat eksportir berada akan advise the BG. Nah, jadi dia akan memberitahukan kepada beneficiary dan menginstruksikan beneficiary atau eksportir ini untuk melakukan ekspor barang-barang yang sudah dibeli oleh applicants.
Nah, kemudian setelah dia setelah dia beneficiary atau eksportir ini melakukan ekspor ke sini ke applicants, maka nanti untuk selanjutnya adalah dari advisor bank, beneficiary akan memberitahu kepada advisor bank ini sudah di ekspor. Barang yang sudah dibeli itu sudah diekspor ke negara importirnya. Nah, kemudian setelah diberitahu kepada advisor bank, nah nanti dari advisor bank dia akan memberitahu lagi dari BNI Syariah. Nah, nanti ketika aplikan atau nasabah atau importir yang ada di sini dia sudah menerima, maka dia akan mengkonfirmasi bahwasanya dia sudah mendapatkan barang yang sudah dia beli atau barangnya sudah dia terima. Nah, kemudian barulah bank garansi ini atau jumlah uang untuk pembelian barang yang telah diekspor itu akan diberikan kepada beneficiary atau eksportir. Nah, seperti itu ya. Itu untuk pembiayaan aktivitas ekspor impor. Jadi dia sebagai penjamin. Jadi jasa perbankan internasional sini sebagai salah satunya adalah sebagai penjamin adanya pembiayaan aktivitas ekspor impor. Kemudian untuk jasa perbankan internasional selanjutnya, di sini jual beli valuta asing atau foreign exchange. Bertindak sebagai salah satu tempat penukaran uang asing atau money changer, penggunaan kurs penukaran mata uang asing berdasarkan pada posisi bank. Nah, di sini diingat ya, di sini adalah posisi bank sebagai pihak penjual atau pembeli. Jadi kalau misalkan adik-adik mahasiswa di sini sering melihat ada tulisannya kalau di bank ya. Kalau di bank itu biasanya ada tulisannya kurs jual atau kurs beli. Nah, kurs jual di situ bukan kurs jual ketika seorang nasabah datang ke bank kemudian dia menjual. Bukan seperti itu. Tapi kurs jual itu adalah kurs jual dari posisi bank. Posisi bank. Jadi, misalkan nasabah datang ke bank untuk menukarkan 1 US dollar misalkan. Nah, itu sebenarnya nasabah memang menjual. Tapi posisi bank itu sebagai pembeli, oleh karena itu menggunakan kurs beli US dollar di sini. Nah, di sini contoh soalnya ya. Diketahui kurs jual US dollar, 1 US dollar ini adalah Rp14.500 per dolar. Kemudian untuk kurs belinya sendiri itu Rp14.000 US dollar per US dollar. Nah, di sini contoh soalnya, tentukan jumlah dolar yang diperoleh seseorang yang ingin menukar uangnya sebesar 20 juta. Kemudian yang kedua, tentukan jumlah rupiah yang diperoleh seseorang yang ingin menukar uangnya sebesar 2.000 US dollar. Nah, kita lihat di sini. Tentukan jumlah dolar yang diperoleh seseorang yang ingin menukar uangnya sebesar 20 juta rupiah. Nah, ketika seorang nasabah dia datang ke bank kemudian dia ingin menukar uangnya sejumlah 20 juta rupiah, maka dia akan menggunakan kurs jual atau kurs beli. Nah, di sini ketika dia akan menukar uangnya sebesar 20 juta, artinya dia akan membeli ya. Dia akan membeli US dollar karena yang dia punya hanya uang rupiah. Maka dia membutuhkan uang dolar. Uang dolar itu posisi nasabah sebagai pembeli. Ya, sebagai pembeli ya. Tapi posisi penjual atau posisi bank itu sebagai penjual. Otomatis di sini untuk jumlah uang yang akan diperoleh oleh nasabah ini adalah 20 juta dibagi dengan 14.000. Nah, seperti ini ya. Ini hasilnya. Jadi kalau yang pertama tadi 20 juta rupiah dibagi dengan 14.500. Itu hasilnya US dollar di sini. Sementara kalau contoh soal nomor 2, 2.000 US dollar dikali dengan 14.000 rupiah. Nah, ini dalam bentuk rupiah di sini. Untuk di sini dalam bentuk IDR, di sini dalam bentuk US dollar. Oke, seperti itu ya. Nah, kenapa kurs belinya lebih murah daripada kurs jual? Ya namanya namanya pedagang ya. Kalau bank itu kan di sini sebenarnya sebagai pedagang juga, pedagang valuta asing. Dia pastinya ingin membeli dengan harga yang lebih murah, kemudian menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Jadi dia
belinya 14.000 dari nasabah, kemudian dia menjualnya dengan harga yang lebih murah atau ada selisih Rp500. Ketika dia menjual 14.500 per US dollar, maka dia dalam setiap $1 itu dia akan memperoleh Rp500. Keuntungannya itu Rp500. Seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, jasa perbankan internasional di sini berpartisipasi dalam kredit sindikasi internasional. Jadi kredit sindikasi itu adalah pembiayaan gabungan ya. Misalkan di sini ada proyek internasional. Proyek internasional ini bernilai 100 miliar US dollar, ini 100% ya. Nah, ketika proyek internasional ini ingin dibiayai oleh Bank A, tapi Bank A hanya mampu mencukupi sebesar 20 miliar US dollar. Itu artinya hanya 20%. Nah, kemudian dari yang memegang proyek internasional ini akan melakukan pembiayaan lagi, meminta pembiayaan lagi kepada bank yang lainnya. Di sini adalah Bank B. Bank B menyanggupi 70 miliar US dollar, 70%-nya. Nah, 20 ditambah dengan 70% artinya 90%. Belum sampai 100%. Nah, untuk 100% butuh 10% lagi. Nah, kemudian yang memiliki proyek internasional ini akan mengajukan pembiayaan lagi kepada Bank C. Bank C akan memberikan atau menyanggupi sebesar 10 miliar US dollar. Pembiayaannya itu sebesar 10 miliar US dollar. Ini jumlahnya adalah 10%. Nah, jadi disinilah yang disebut sebagai pembiayaan sindikasi atau pembiayaan gabungan antar beberapa lembaga keuangan atau beberapa bank internasional ya. Kemudian untuk jenis perbankan internasional, ada bank korespondensi. Bank korespondensi itu bank yang memang terpisah, benar-benar terpisah. Misalkan Bank BNI Syariah dengan bank yang ada di Korea Selatan tadi, seperti tadi contohnya Hana Bank. Bank BNI Syariah dengan Hana Bank itu melakukan korespondensi. Jadi jenis-jenis kerjasama atau jenis-jenis kerjasama perbankan internasional itu yang pertama bank korespondensi. Dia akan Bank BNI Syariah tadi tidak ada hubungan sama sekali dengan Hana Bank. Jadi Bank BNI Syariah itu ketika akan melakukan transaksi, misalkan melakukan transfer ke Hana Bank, maka di situ disebut sebagai bank korespondensi. Jadi dia tidak ada kaitan sama sekali. Hanya ada kaitan sesama jaringan perbankan internasional. Kemudian yang kedua, kantor perwakilan, representative offices. Nah, jadi kantor perwakilan ini misalkan Bank BNI Syariah memiliki kantor perwakilan yang ada di Jepang ya, di Jepang, di salah satu negara di luar negeri itu, misalkan di Jepang. Nah, ketika Bank BNI Syariah ini memiliki perwakilan di Jepang, maka perwakilan tersebut atau kerjasama antara perwakilan dengan dengan Bank BNI Syariah yang ada di Indonesia itu disebut sebagai representative offices. Dia berfungsi hanya sebagai kantor perwakilan saja, tapi tidak dengan tujuan atau dengan adanya keterlibatan transaksi-transaksi keuangan. Misalkan dari Bank BNI Syariah ingin melakukan transfer ke kantor perwakilan, itu tidak bisa karena dia hanya sebagai perwakilan. Nah, perwakilan di sini fungsinya hanya untuk memberikan bantuan kepada nasabah dalam mempermudah bisnisnya di dua negara yang berbeda, itu ya. Kemudian yang ketiga, kantor cabang, branch banks. Nah, itu kalau kantor cabang udah biasa ya. Kantor cabang contohnya BNI Tokyo merupakan cabang dari Bank BNI yang berpusat di Indonesia. Jadi, branch bank atau kantor cabang yang ada di luar negeri itu bisa melakukan transaksi sebagaimana transaksi keuangan yang dapat dilakukan di tempat negara atau di negaranya ia berasal. Di negara dia berasal gitu. Misalkan Bank BNI Tokyo itu juga bisa melakukan transaksi keuangan sama saja dengan Bank BNI yang ada di Indonesia. Kemudian anak perusahaan bank atau banking subsidiaries. Bank ini adalah bank yang berada di dalam negeri namun dimiliki sebagian besar sahamnya oleh pihak asing. Bank ini harus tunduk pada peraturan perbankan yang ada di negara tempat ia berada. Nah, ini contohnya paling kelihatan di Indonesia adalah Maybank. Jadi Maybank itu pusatnya di Malaysia, tapi dia memiliki anak perusahaan atau banking subsidiaries dengan nama Maybank di Indonesia, Maybank Indonesia ya, dengan nama Maybank Indonesia, dan operasionalnya itu ada di Indonesia, dan dia harus mematuhi aturan-aturan perbankan yang ada di Indonesia.
Kemudian bank afiliasi atau affiliate banks. Bank ini adalah bank yang berada di dalam negeri namun dimiliki oleh dua pihak, yaitu pihak lokal dan pihak asing. Kepemimpinan dan manajemen yang ada pada jenis perbankan ini berasal dari pihak lokal atau dalam negeri dan tidak dikontrol oleh pihak asing. Contohnya Bank Panin Dubai Syariah dimiliki juga oleh asing, yaitu Dubai Islamic Bank. Jadi biasanya bank afiliasi ini dua bank yang memang sebenarnya itu dua-duanya sudah kuat di masing-masing negara. Misalkan ada Bank A di negara A dengan Bank B di negara B, tapi dia dari Bank A ini ingin mengembangkan ekspansi usahanya di negara B. Oleh karena itu dia memberikan sahamnya atau membeli saham ya, dia membeli saham sebagian saham yang ada di sebagian saham Bank B yang ada di negara B. Baik, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kedua kita kali ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.